boleh dikatakan fenomena yang perempuan menjadi inferior ini itu dimulai dari fenomenanya Mbak Inul Daratista. Ya, Oke. di sini titik awalnya mengapa perempuan itu dalam tanda kutip ya banyak mengalami pelecehan seksual ya, mengalami diskriminasi ya, seperti perempuan-perempuan dimarginalkan di dalam dunia musik dangdut. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu seorang peneliti budaya yang bernama Rizky Caniago. Nah, di kesempatan kali ini kita banyak banget ngebahas hal yang berhubungan dengan musik dangdut, serta citra wanita di dunia musik dangdut. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja. Selamat malam, Kak Rizky. Selamat malam Mbak Gili. Oke, apa kabar nih Kak? Ya baik, ya sekarang cuaca lagi dingin-dinginnya ya. Nah ini makanya kena saya pakai jaket Iya, kedinginan. lagi musim hujan soalnya. Lagi musim Kak, hujan. thank you banget udah bersedia jadi narsum di IMU malam-malam gini. Sama-sama Mbak Gili. Kalau boleh perkenalan dikit nih sama Ya. teman-teman IMU di sini, Kak Rizky nih gimana dan ngapain aja gitu. Oh ya, sekarang saat ini saya dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Saya mengajar ilmu komunikasi. Untuk semester ini saya mengajar etika, filsafat, dan komunikasi. Ya, majornya kalau misalkan kita bilang major, saya major itu Cultural Studies and Communication. Ya, perpaduan antara ilmu komunikasi dengan ilmu budaya. Karena kalau kita bicara ilmu komunikasi, bidang-bidang komunikasi itu ada banyak ya di program komunikasi, ada advertising, ada strategi pemasaran, ada marketing communication, ada juga broadcasting, di dalamnya juga ada banyak, ada radio, ada pertelevisian seperti itu. Nah, ada satu mata pelajaran yaitu studi media budaya, dan kepakaran saya khusus di studi media budaya ya, berhubungan dengan seperti intercultural communication atau komunikasi antara budaya, Nice. ya, media studies dan budaya, apa saja ilmu komunikasi yang berkaitan dengan budaya. Nice. Ini jadi yang bikin Kak Rizky tertarik sama studi kultur dan budaya tuh apa sih sebenarnya? Oke, kita tarik ke belakang ya. Kita tarik ke belakang. Awal mula kenapa saya menyukai studi kultur dan budaya ya. Di zaman saya tumbuh di zaman 90-an ya, di mana tahun 90-an itu Indonesia itu tengah berkembang-kembangnya ya, di era yang masih di era Soeharto atau yang disebut dengan Orde Baru ya. Saya ingat kalau saya SMP itu di tahun 94 budaya populer berkembang di Indonesia. Perkembangan seperti mall-mall, perkembangan perfilman, musik ya. Dan ada satu fenomena yang cukup besar pada saat itu, yang disebut sosoknya ini adalah MTV, Music Television ya. Nah, Music Television ini masuk ke stasiun televisi swasta di Indonesia pada saat itu, dan mereka ini di stasiun TV ini diputarlah video-video klip ya, video-video klip musik dari pukul 12 siang hingga pukul 6 sore, terus menerus ya, hampir setiap hari. Jadi kegiatan saya kalau pulang sekolah itu selalu di depan TV, saya lihat TV ya, saya terus ya lihat perkembangan video klip itu.
akhirnya secara tidak langsung saya tertariklah dengan budaya populer ya. Nah, budaya populernya ini through music ya. Setiap hari disuguhin oleh Nirvana, Oasis, Blur, Smashing Pumpkins, yang popnya ada Take That, ada Backstreet Boys, seperti itu. Jadi setiap hari pulang sekolah yang saya tonton itu terus ya. Ritual saya seperti itu. Dan ini dialami oleh kebanyakan anak-anak muda yang tumbuh di era 90-an. Nah, saya termasuk di salah satu di antaranya ya. Nah, dari situ saya melihat karena terus-menerus seperti disuntik ya kepala kita dengan arus budaya populer melalui musik ini, akhirnya saya sangat menarik perhatian kepada musik dan fashion. Yang menarik dari pop culture ini sebetulnya musik dan fashionnya ya. Pada saat itu anak-anak yang yang tumbuh di tahun 90-an itu mereka mulai mengikuti gaya-gaya yang ada di MTV seperti gaya pakaian grunge, alternative rock, Britpop, gaya rambut seperti Liam Gallagher dan Noel Gallagher seperti itu ya. Mulai ada pensi-pensi. Kalau di scene underground itu mulai banyak sekali bermunculan band-band underground yang dari IKJ ya, ada lagi yang misalkan dari Bandung. Saya ingat sekali salah satu band underground yang ternama pada saat itu ialah Pure Saturday. Nah, ada salah satu yang membuat saya juga semakin tertarik kepada musik itu dari kehadiran band underground Bandung ini yang bernama Pure Saturday. Salah satu yang mengubah hidup saya lah ya, kebanyakan anak muda pada saat itu. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu sampai lulus SMA dan masuk ke dunia kuliah ya, universitas, saya tertarik terus kepada musik, walaupun sebenarnya saya tidak bisa bermain musik. Ya, saya sudah disuguhkan gitar oleh orang tua saya gitu untuk belajar musik, piano dan sebagainya. Tapi akhirnya karena saya tidak bakat, hanya menjadi pajangan saja ya benda-benda musik tersebut di rumah ya. Nah, pelampiasan saya akhirnya ketika saya masuk ke jenjang kuliah, semua bentuk assignment, semua bentuk tugasan-tugasan kuliah itu saya kaitkan ke musik. Nah, saya boleh bertanya nggak Kak? Boleh nanya nggak? Ya. Nah, ini kan si Kak Rizky sendiri kan ngambilnya sendiri studi kultur dan budaya, dan tapi senang banget mengkaji musik dan budaya juga ya. Iya. Pernah kepikiran buat ngambil jurusan etnomusikolog nggak? Iya, etnomusikologi salah satu buku wajib yang harus saya pegang kalau kita mempelajari kultur dan musik ya. Namun saya tidak mendalami etnomusikologi secara mendalam karena ada bagian-bagian di sana yang memang kita harus mengenal musik lebih mendalam, seperti misalkan not balok, apalagi perpaduan misalkan unsur-unsur musik yang lebih teknikal. Tetapi saya di situ saya mengetahui kelemahan saya tidak menguasai bidang ini. Maka saya mempelajari bidang budayanya saja, kultur musik. Jadi yang saya ambil bagiannya adalah antropologinya, segi antropologi, segi sosiologinya, atau segi psikoanalisis, yaitu analisis psikologi melalui musik dan unsur-unsur yang lain seperti itu. Nice, menarik banget sih ini. Oke, terus kalau aku lihat nih dari profilnya Kak Rizky ini banyak banget nulisin jurnal penelitian gitu ya. Yang menarik perhatiannya aku nih di sini nih yang judulnya Citra Wanita dalam Dunia Musik Dangdut di Indonesia nih. Boleh ceritain dikit nggak nih Kak?
sebenarnya asal muasal musik musik dangdut tuh dari mana? Terus ciri-cirinya apa? Ya, kalau dangdut ya, dangdut sampai sekarang saya pun masih mengkaji asal mula dangdut itu sebetulnya apakah betul-betul dari India. Karena kalau misalkan kita mempelajari segi historinya, itu ada perpaduan antara musik Melayu, musik Arab, dan musik Hindustani atau India Utara ya. Dan kapan unsur tersebut masuk ke Indonesia itu sampai sekarang pun saya masih mencari dan belum menemukan yang konkretnya kapan seperti itu. Tetapi yang saya pelajari dari literatur tahun 60 itu sudah berkembang ya di Indonesia menjadi seni orkes Melayu. Jadi nama dangdut itu berubah menjadi seni orkes Melayu. Walaupun nama dangdutnya sendiri masih tetap dinamakan sebagai dangdut. Nah, pelopor-pelopornya ini seperti ya Rhoma Irama, Hetty Endang, Elvi Sukaesih ya, yang mempelopori nada-nada cengkok yang tinggi ya. Nah, disinilah baru mulai berkembangnya dangdut hingga sekarang ini yang dari dekade 60-an, 70-an, 80-an sampai era milenial sekarang ini, sampai era 2000 ini, itu masing-masing dekade fasenya mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, ada perubahan-perubahan. Tetapi benang merahnya masih tetap yaitu nada yang tinggi. Ya. Atau yang biasa kita dengar adalah cengkok ya. Nah, itu adalah salah satu keutamaan dari dangdut ya. Cengkoknya harus tinggi dan mendayu-dayu lah seperti itu. Nah, dengan judul yang Kakak tulis nih di jurnal penelitian ini nih, yang menarik perhatian saya adalah ini pengetahuan saya sendiri masih ada pihak-pihak yang terkesan menganggap kalau wanita menjadi musisi dangdut itu inferior gitu loh. Kira-kira kenapa nih bisa kejadian seperti ini, Kak?